Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sakila Oktaviani NPM 5021196 dari kelas 4E Prodi PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kali ini, video pembelajaran mata kuliah telah kurikulum kita berjudul Perubahan dan Perbedaan Kurikulum dari Kurikulum 1947 sampai Kurikulum Merdeka dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pertama yaitu kurikulum 1947 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia dan mulai diterapkan di sekolah sejak tahun 1950. Yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964 yang mana pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigalan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968, di mana terjadi perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum ini menekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima yaitu kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang kemudian dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Namun banyak yang mengkritik kurikulum ini karena dianggap tidak ideal dan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Yang keenam yaitu kurikulum 1984 atau disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut CBSA atau cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, namun dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau sering disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau disebut juga dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perbedaan yang paling menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum ini, pemerintah menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan guru dituntut untuk mampu mengembangkan silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 yang mana tema utamanya adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasinya, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara aktif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Selanjutnya yaitu kurikulum darurat yang mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka, yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa setelah menonton ini, like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.